Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, waduh gimana nih kabarnya di hari ini? Aku berharap kabarnya baik-baik banget ya. Nah teman-teman, ditemenin sama Iren di sini yang bakal nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan gitu ya. Pastinya aku nanti nggak sendiri, nanti aku bakal kenalin narasumber kita of the day ya. Nah teman-teman, kita lagi di acara Cemilan ya. Mumpung di sini ada air minum ya, kemudian juga ada cemilan-cemilannya. Kita akan mukbang di sini. Coba kameranya agak mendekat ya. Aduh agak susah nih sebentar. Ya kita akan ngemil aja di sini ya, mukbang ya. Tapi enggak juga. Nah teman-teman, kita lagi di acara Cemilan nih ya. Cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, ngomongin soal cemilan atau makanan, itu kan merupakan salah satu kebutuhan primernya manusia. Kebutuhan primer manusia itu ada 3 kan, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah tapi di zaman sekarang ini kayaknya kebutuhan primer manusia ini bertambah jadi 4 gitu ya. Apa? Internet ya nggak sih? Zaman sekarang kalau nggak ada internet tuh rasanya nggak hidup gitu ya. No internet, no life gitu ya. Kalau sekarang nggak ada internet tuh udah kayak zaman purba gitu ya, lagi gosok-gosok batu untuk keluarin api. Nah teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin internet, itu kan biasanya hal yang kita lakukan adalah pasti buka yang namanya sosial media. Berapa jam sih dalam sehari kamu menggunakan sosial media? Kalau aku sih ya, ya 8 jam lah. Kayak jam tidur jadinya ya. Tapi enggak, 2 jaman aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Nah tapi kayaknya ngomongin sosial media ini kayaknya nggak seru banget nih kalau aku sendirian ya. Dan aku sudah mendatangkan kedua narasumber kita of the day. Jeng 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 jeng. Halo, selamat datang. Aduh, selamat datang. Kamu semangat sekali. Semangat dong, harus semangat kita ya. Nah, langsung aja kedua narasumber kita memperkenalkan nama dan kesibukannya saat ini, dimulai dari Kak. Ya, nama saya Otniel. Halo Kak. Kesibukan saya sehari-hari bagian IT ya. Ya. Bagian IT. Ya, wah, pas banget nih ya, bagian IT men ya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, Nama aku Priska. Kesibukannya sok sibuk sih. Sok sibuk aja sih. sok sibuk. Iya, sok sibuk nggak aja. apa-apa. Sama saya juga kadang gitu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita membahas tentang sosial media. Di sini pada pakai sosial media kan ya? Ya, Pakai. pasti. Pakai so sosial pasti. media apa nih? WhatsApp. Oh, WhatsApp ya. Sama saya juga pakai WhatsApp ya. Kalau Kak, Saya WhatsApp, Instagram, Twitter. waduh gila gaul banget ya. Iya, kalau nggak pakai itu rasanya nggak gaul gitu ya. Tapi nih ngomongin sosial media kan di antara anak-anak muda nih, kan cerita milenial anak muda nih ya. Sebenarnya wajar nggak sih kalau misalnya kayak anak gitu pakai sosial media menurut kakak berdua? Kalau menurut saya wajar ya. Justru kalau anak muda atau milenialis tidak mengikuti media sosial, tinggalan zaman ya. Iya. Ya. Kita bukan lagi di zaman batu seperti yang Iya, tadi. Kak. benar. Iya, kita bukan di zaman batu ya. Udah mau 2020 udah habis ya, udah mau habis gitu. Betul. Kalau menurut Kak Priska? Wajar sih. Kayak nggak mungkin kan anak-anak sekarang nggak main medsos tuh, kayak nggak mungkin banget gitu. Tapi ya tetap ada beberapa orang yang nggak pakai, terlepas apapun alasannya, cuman wajar aja sih. Wajar ya. Oke ya, wajar sih sebenarnya. Tapi kalau menurut aku kok nggak wajar ya. Maksudnya kalau seumuran kita mungkin oke lah ya. Tapi kalau untuk anak-anak kecil, menurut kakak berdua, misalnya anak kecil, anak SD lah, menurut kakak wajar nggak misalnya pakai sosial media? Udah menggunakan. Kalau misalnya kayak main game gitu kan oke lah. Tapi kalau menggunakan sosial media, menurut kakak berdua wajar nggak? Ya, kalau saya untuk anak-anak kecil mungkin di bawah 17 tahun ya, atau di bawah 13 tahun. Saya pikir kalau seperti WhatsApp, Instagram, Twitter memang belum cocok. Ya, mungkin juga YouTube ya, tapi kalau YouTube masih bisa menurut saya, karena YouTube sudah punya halamannya sendiri untuk anak-anak ya. Jadi kita bisa atur ya, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Iya betul, benar-benar. Nah,
Saudara Kak Priska udah married? Pertanyaan yang sungguh sulit dijawab ya. Pastinya belum sih. Belum sih ya, sama saya juga belum ya. Nah, kalau untuk Kak Otniel kan udah married nih dan udah punya anak juga gitu ya. Menurut Kakak sendiri, apa sih peran orang tua waktu misalnya mungkin anak pakai sosial media gitu? Apa sih peran orang tua di situ? Bisa di... Ya, kalau menurut saya peran orang tua saat ini yang paling penting menciptakan suasana yang nyaman di rumah ya, menciptakan suasana nyaman di rumah sehingga itu bisa mengalihkan perhatian anak kita tidak menggunakan media sosial. Ya, saya tidak menganjurkan anak-anak kita menggunakan media sosial ya, apalagi yang masih di bawah 17 tahun ya. Tapi kalau memang akhirnya sudah menggunakan ya memang orang tua harus mendampingi. Ya. Iya benar banget ya. Jadi untuk anak-anak muda ya atau misalnya di bawah umur lah ya 17 atau 13 tahun sebenarnya menurut aku juga benar sih kayak yang Kak Otniel bilang tadi bahwa kayaknya harus orang tua juga yang ini ya yang mengawasi seperti itu supaya nggak apapun yang disampaikan nanti nggak jadi berlebihan gitu dan ya itu sih ya. Nah, untuk Kak Priska nih aku mau kasih pertanyaan. Kalau misalnya Kakak misalnya posting apa gitu ya di sosial media, apa sih yang Kakak pikirkan atau apa sih yang Kakak pikirkan misalnya reputasi Kak, apa yang aku upload ini itu ya diriku gitu atau ini kan sosial media punya aku ya suka-suka aku. Aku sih lebih yang kedua. Ini media sosialku jadi suka-suka aku tapi tetap ada batasan-batasan yang ku buat sendiri untuk diriku sendiri gitu. Jadi mungkin apa yang orang lihat di media sosial tuh belum tentu 100% itu aku gitu loh. Maksudnya bukan munafik juga. Tapi kayak ada batasan aja sih. Lebih bilangnya ke privasi. Jadi aku lebih menghargai privasiku tapi tetap menganggap bahwa ini media sosialku ya suka-suka aku. Kalau Kak Otniel, kalau misalnya mau posting sesuatu itu Kakak mikirkan nggak ini orang yang lihat nih, jadi aku harus yang baik-baik lah dan segala macam atau ya ini punya aku ya suka-suka aku. Menurut Kakak kalau pengalaman Kakak gimana? Waktu saya masih SMA ya. Usia anak SMA. Waktu saya masih SMA memang ya apa saja yang terpikirkan untuk dibagikan ya. Tapi ketika sudah mulai apalagi sudah kesininya sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri dan juga ada tanggung jawab tertentu di pekerjaan ya, sangat berat untuk menulis sesuatu nah, jadi kalau bisa dibilang mungkin sebulan itu hampir bisa dibilang saya tidak ada posting apa-apa. Beda sekali dengan aku. Aduh. Oh, gitu ya. Pikir-pikir apa yang mau ditulis, ya akhirnya nggak jadi tulis ya. Jadi oh, berarti maksudnya seiring juga dengan perjalanannya bertambahnya usia juga, apapun yang kita taruh di sosial media itu ngefek pastinya kan ke maksudnya nggak cuma diri kita sendiri, apalagi kalau misalnya mungkin udah kayak Kak Otniel udah married, udah punya anak, itu ngefek. Jadi ya kalau nggak begitu penting dan segala macam ya nggak usah posting gitu ya. Benar banget. Nah teman-teman, aduh namanya cemilan ya, kayak kurang nih kalau misalnya kayak kita nggak nyemil nih ya. Ayo dicemil. Tadi di awal aku juga sempat singgung kan tentang berapa lama sih kita gunain sosial media gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang ya di tengah pandemi, kayaknya waktu itu untuk kita anak muda rasanya ya mau main apa lagi gitu kan, karena TV biasanya kalau di rumah tuh udah orang tua yang kuasai gitu kan TV. Nah kita anak muda udah cuman dengan pakai handphone dengan menggunakan sosial media. Untuk kakak-kakak nih, untuk narasumber kita berapa lama sih dalam sehari pakai sosial media? Coba dulu nih, Kak Priska. Gak tahu sih, kalau aku nggak ada patokan jam. Pertama karena lebih banyak pekerjaanku di media sosial, jadi apakah itu terhitung? Kayaknya sih terhitung. Jadi mungkin bisa dikatakan lebih banyak, tapi ada manfaatnya lah intinya. Bukan yang cuman scrolling baca gitu sih, enggak. Tapi memang ada tujuannya gitu dari buka media sosial. Oke, kalau Kak Ot? kalau saya mungkin bisa 1-2 jam, tapi itu totalnya ya, totalnya 1 hari ya. Jadi itu saya hanya melihat
ada pesan apa enggak, ya itu aja. Nah, untuk kedua narasumber kita mungkin ada saran nggak sih? Kan sekarang nih memang apalagi pandemi kan, kita tuh anak muda tuh udah cuma dengan handphone, dengan sosial media ya, cuma scrolling lah dan segala macam. Mungkin ada nggak sih saran dari kedua narasumber kita untuk ketika kita menggunakan media sosial dalam sehari itu harusnya berapa lama dan segala macam gitu. Apalagi nih kalau misalnya aku nih ya baca dari informasinya, menurut penelitian Indonesia waktu menggunakan media sosial, menggunakan internet itu nih berapa ya? 3 jam. Sekitar 3 jam 26 menitan. Itu kalau diakumulasi untuk pengguna internet atau daily time spend menggunakan media sosial seperti itu. Itu kan tinggi banget ya. Ini yang paling tinggi sih tapi dari negara Filipina, hampir 4 jam menggunakan sosial media kalau diakumulasi. Di Indonesia menurut penelitian Januari 2020 kemarin itu yaitu kita sekitar 3 jam. Itu agak banyak ya kalau diakumulasi gitu ya. Mungkin ada nggak saran sih dari narasumber kita untuk berapa lama sih maksudnya kalau kita menggunakan sosial media dalam sehari gitu supaya ya nggak terlalu banyak di situ gitu waktunya. Ya, kalau menurut saya 1 jam itu kurang ya kalau saya pikir untuk anak-anak milenial ya. Ya paling 1-2 jam saya pikir cukup. Karena tugas anak-anak muda sekarang atau milenial itu harus tahu ya prioritasnya apa. Apakah mereka sebagai seorang pelajar, apakah mereka sebagai seorang mahasiswa. Mereka harus utamakan itu ya. Mereka harus menyelesaikan waktu belajar dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan di rumah ya. Dan yang paling utama dia harus ingat bahwa dia adalah anggota dari satu keluarga ya. Kalau itu memang masih dengan keluarga ya. Jadi hubungan antara satu anggota dan anggota yang lain di keluarga itu sangat penting ya itu. Ya itu saya pikir. Kalau dari Kak Priska, Kalau aku sih gimana ya bilang nggak bisa mematok 1 atau 2 jam gitu ya, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Ada orang yang emang kerjaannya di media sosial, jadi kan nggak mungkin juga kita bilang 1 jam aja gitu. Dan sekarang zamannya karena kita ngomongin pandemi COVID-19 gitu ya, sekarang kayaknya semua orang lagi sibuk daring, belajar online. Apakah kita harus membatasinya? Kan juga nggak mungkin gitu kan. Jadi sih kembali lagi ke individunya, mau itu berapa jam, apapun, pokoknya selama itu penting dan bermanfaat, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang cuman buat scrolling, baca-baca, terus akhirnya nggak penting dan kebuang sia-sia cuman buat likein foto orang, ya dikurangin aja gitu. Tapi kalau emang penting ya nggak apa-apa. benar banget ya. Tuh bisa jadi poin penting ya. Kalau tergantung kebutuhan sih, kalau misalnya kita bersosial media itu tergantung kebutuhan kita. Apalagi sekarang juga di tengah pandemi, bener yang kayak Kak Priska bilang ya, dan Kak Otniel bilang juga bahwa sebagai anak muda kita juga mungkin masih bagian dari keluarga seperti itu. Jadi lebih banyak lah mungkin menghabiskan waktu juga di real life ya. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan dengan belajar dan segala macam, selama itu membangun, selama itu berguna, ya boleh gitu ya. Ya Kak, setuju. Nah, banyak anak muda juga, anak milenial juga nih yang sebenarnya nggak paham ya kalau konsekuensinya ketika posting sesuatu di sosial media seperti itu ya. Ya alamat lah, ya nomor telepon dan segala macam gitu. Sebagai anak muda nih, ada nggak sih saran buat anak muda lainnya di luar sana yang lagi nonton kita, ketika memposting sesuatu atau juga menaruh informasi di dalamnya, ada nggak sih saran supaya ini jangan dan segala macam gitu? Dan dari Kak Otniel mungkin sebagai anak muda yang sudah berkeluarga seperti itu, mungkin ada saran? Siapa dulu? Kak Otniel dulu deh, Kak Otniel. Oke, kalau saya yang pertama, kalau misalnya kayak Facebook, kayak Instagram atau Twitter, saya pikir data pribadi kalau tidak begitu penting tidak apa-apa. Tapi kalau yang seperti alamat, terus jumlah keluarga, terus ya data-data bank tidak perlu. Jadi data-data pribadi lebih baik diprivatkan ya. Iya, betul. Kemudian
Mungkin Kak Priska. Ya, kemudian ya Kak Priska. Oke. Kalau aku pribadi sih jarang banget kayak nunjukin apa yang ku anggap privasi gitu. Bahkan kalau nggak penting banget aku kadang nggak munculin itu gitu. Tapi kalau menurutku spesial aku munculin. Nah, menurutku saranku buat teman-teman gitu ya, karena kita sama-sama anak muda, kayaknya ya itu tadi kayak alamat, jumlah keluarga, terus yang berhubungan dengan bank itu tuh jangan gitu ya. Terus tergantung sih, karena tiap orang kan punya privasinya masing-masing ya. Kalau dianggap privasi ya nggak usah dibagiin sih. Gitu aja. Itu aja. Ya, betul sekali ya. Nah, lanjut nih kan, kita anak muda itu kan pengen banget dong, apa sih istilahnya, populer gitu ya. Pengen mesti kita posting sesuatu misalnya di Instagram, pengen banyak yang like gitu ya kan, banyak yang komen gitu. Ya nggak menutup, aku juga pengen gitu ya, makanya hashtagnya banyak banget di Instagram ya. Tapi nggak benar ya, maksudnya banyak yang anak muda pengen populer gitu. Jadi semua orang diterima gitu jadi temennya. Kalau misalnya pengalaman Kak Otniel sama Kak Priska dalam bersosial media gitu nggak sih? Maksudnya kayak ya udah mumpung gitu, misalnya sebagai Kak Otniel misalnya, sebagai orang juga yang bekerja di dalam pelayanan seperti itu, ketika memposting punya sosial media, udah semua teman gitu kan, supaya istilahnya orang nggak dikenal pun di accept gitu, di confirm, supaya punya banyak teman dan kemudian bisa memberkati gitu. Kayak gitu nggak sih Kak Otniel atau? Ya, kalau berhubungan dengan pekerjaan atau pelayanan, tidak ada salahnya kita membagikan apa yang kita posting itu sebanyak-banyaknya dengan hashtag semua macam itu. Tapi kalau untuk yang pribadi, saya tidak peduli sama yang itu ya. Saya tidak peduli sama yang itu. Jadi tidak di like, tidak di apapun, saya sudah tidak ada pengaruh untuk saya ya kalau yang itu. Tapi kalau untuk pekerjaan atau pelayanan ya itu penting ya. Tidak bisa juga kita paksakan semua orang mengikuti apa yang kita ya prioritasnya privasi kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau Kak Priska gimana Kak? Kalau aku sih beda ya sama Kak Otniel. Karena iya tahu sendiri kan ya, kalau misalnya Instagramku tuh bener-bener yang nggak semuanya aku accept gitu. Mungkin aku bahkan punya akun yang kurahasiakan supaya orang tuh nggak tahu gitu, karena memang iya itu sih beda-beda kan gitu. Jadi nggak semua orang aku accept, dan apapun yang aku posting juga mau di like mau di komen enggak pun juga nggak peduli sih. Oh gitu. Jadi ada nggak mungkin saran untuk anak muda yang di luar sana gitu, yang aku tuh ingin semua orang kenal aku gitu ya, maksudnya yang kayak followernya cuma 2 tapi dia keinginan jadi selebgram gitu kan. Ya nggak salah sih keinginan itu gitu kan, maksudnya pengen banyak yang nge-like dan segala macam. Ada nggak sih saran untuk misalnya untuk anak-anak muda di sana yang mungkin di luar sana yang juga istilahnya pengen populer gitu, pengen terkenal gitu, atau itu salah nggak sih sebenarnya pengen kayak gitu? Enggak sih, kalau menurutku itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Karena aku punya teman yang pengen banget jadi selebgram gitu. Jadi kayak kita temen-temennya pun akhirnya ngedukung dia gitu, as long as apa yang ditampilkan, apa yang dibuatnya itu bermanfaat gitu. Ngomongnya kayak influencer lah ya lebih tepatnya. Jadi nggak masalah sih, asal jangan sampai jumlah like, jumlah komen tuh jadi patokan kebahagiaan orang gitu kan. Misalnya kamu posting sesuatu atau aku posting sesuatu, terus teman-teman ngerasa kok nggak ada yang like ya, kok nggak ada yang komen ya, akhirnya overthink, kepikiran, dan itu jangan sampai yang kayak gitu sih gitu. Iya betul. Ya Pak Otniel Kompak. mungkin ada sekali. Penambahan. Saya juga tidak mempermasalahkan kalau seseorang harus mendapatkan like atau subscriber yang banyak, ya pengikut yang banyak, terus yang mengomentari kita punya posting, tidak saya permasalahkan. Ya hanya jangan sampai akhirnya tadi yang seperti disampaikan Kak Priska, kita terjebak dengan kepopuleritasan yang kita kejar itu. Ya jangan sampai kita sedang mendirikan sesuatu yang ya seperti mungkin Menara Babel ya, kalau kita ya Menara Babel yang akhirnya
kita mengejar dengan segala cara ya, dengan segala cara, dan akhirnya tidak melihat kiri kanan lagi, dengan ya akhirnya ya melegalkan segala sesuatu untuk mendapatkan itu yang saya Betul. Ya, itu ya berarti kan memang ada dari pembicaraan tadi kita ada dampak positif, ada juga dampak negatif ketika kita menggunakan sosial media gitu. Positifnya adalah kita bisa, yang tadi namanya juga sosial media, kita bisa bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Kemudian kita bisa juga dapat banyak informasi gitu ya, menggunakan juga untuk media belajar seperti itu ya. Apalagi sekarang juga menggunakan daring seperti itu. Dan juga kita bisa bahkan jadi tempat usaha gitu. Mungkin ada Kak Priska ada tempat usaha yang bisa di Enggak ada. Oke, ya. Maksudnya banyak anak muda juga menggunakan sosial media jadi tempat usaha gitu ya. Aku juga banyak lihat di Twitter seperti itu. Tapi selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya gitu ya kan. Kita apalagi kalau misalnya kayak kita ya namanya juga sering lihat layar handphone kan, jadi mata kita sakit, badan sakit, apalagi kan sekarang disebut generasi rebahan ya, maksudnya lagi ngapain, lagi rebahan gitu karena sering rebahan gitu dengan lihat handphone gitu. Tapi sebenarnya tadi yang juga sempat disinggung sama Kak Priska bahwa nggak cuma sakit physically kayak gitu aja, tapi kadang bisa ngefek ke mental health kita, ke kesehatan mental kita gitu. Menurut narasumber kita gimana? Iya sih, bener banget. Kayak akhirnya media sosial sekarang tuh jadi berbahaya dan nggak jadi ramah lagi karena banyak yang ditimbulkan itu tadi dampak negatifnya, selain ke fisik kita juga ke dalam ke mental kita gitu. Yang tadi aku bilang nggak dapet like, nggak dapet komen, sedih, ngambek gitu. Terus lihat yang lainnya posting jalan-jalan kemana, ke luar negeri, ke pokoknya lagi traveling, iri gitu ya. Terus lihat kan biasanya di media sosial tuh pasti kakak pernah lihat kan yang kayak banyak banget barang-barang Harbolnas, oh my god, kayak gitu-gitu kan baru kemarin. Iya, banyak banget gitu kan, dan itu akhirnya bikin kita jadi impulsif, jadi kayak belanja, oh ini murah nih gitu kan, mumpung, akhirnya belanja. Jadi banyak sih dampak-dampak negatif yang tanpa kita sadari, yang harusnya kayaknya perlu dipikirkan lagi sih. Iya. Kalau dari Kak Nil sendiri gimana, ada dampak positif negatifnya bersosial media? Ya, dampak negatifnya kalau sampai akhirnya si pemakai media sosial itu kecanduan ya, kecanduan. Nah, kecanduan itu salah satunya seperti yang tadi, tidak hidup rasanya kalau tidak berinternet satu hari misalnya. Kemudian rasanya tidak pas kalau tidak posting sesuatu atau mengirim satu foto selfie misalnya. Atau hilang HP aja satu hari saja sudah stres banget. Nah, itu bisa kita bilang kecanduan internet juga ya. Maksudnya kita sudah tidak bisa lagi lepas dari media sosial. Nah, bahayanya kecanduan media sosial itu hampir sama efeknya dengan kecanduan narkotik ya. Jadi ya tidak bisa tidur ya. Terus tidak selera makan mungkin ya, tidak selera makan, terus menghalalkan segala sesuatu untuk supaya bisa media sosial ya. Mungkin ya mencuri, bahkan kalau kita lihat berita-berita ada yang membunuh orang tuanya untuk membeli kuota. Betul. Ya. Nah, itu yang itu ya. Kemudian ya mata, itu pasti mata, dan belum lagi apa yang dilihat lagi di media sosial ya. Benar. Kalau seperti ayam yang nggak pakai baju ya, nah, ayam. Ya rusak semuanya ya, rusak otak kita ya, rusak otak kita. Nah, betul. jadi apa yang kita lihat di itu juga kita harus harus kita filter ya. Betul, harus difilter, betul. Iya. Tadi saya sempat nggak ngerti ayam nggak pakai baju. Ayam, oh ya oke. Saya pikir makanan Pak gitu kan, karena di depan juga ada makanan. Mari kita cemil lagi nih, agak-agak nganggur ini cemilannya ya. Habis ini untuk yang bertugas di belakang layar nanti monggo di sekedap. Sekedap. Apa sih bahasa Jawanya kalau dimakan itu apa Pak? Kalau mau makan Sekecakan sekecakan ya, itu ya bahasa Jawanya. Mungkin ya. Tapi benar banget, aku tuh menjadi salah satu, bukan korban sih,
Karena aku kalau misalnya pakai Instagram, aku kan punya Instagram, tapi kadang tuh bikin insecure karena ngelihat orang bodinya bagus gitu ya, walaupun aku juga bagus bodinya, tapi kadang tuh ngelihat orang lain jadi insecure sendiri, terus jadi nggak pede gitu. Terus apalagi kalau misalnya tadi nggak banyak yang like tuh rasanya gimana gitu, udah pakai hashtag sebanyak-banyaknya apa gitu, tapi nggak di like dan segala macam gitu, nggak banyak yang like gitu, jadi bikin insecure. Apalagi juga tadi ada banyak dampak negatif penggunaan sosial media. Tapi sebenarnya sosial media itu fine aja kan, boleh, tapi asal penggunaannya dampak ke kitanya, kalau nggak bikin kita happy, kalau nggak membangun diri kita, untuk apa? Betul nggak sih kalau misalnya saya simpulkan seperti itu? Bisa sih, bisa jadi gitu. Kalau emang nggak bikin kamu bahagia gitu ya, kayaknya perlu puasa dulu deh gitu. Atau mungkin kalau mau yang nggak pakai sama sekali juga terserah, tapi kalau misalnya masih mau pengen tetap pakai, kayaknya ambil waktu puasa, nggak pakai medsos dulu, menenangkan hati dan pikiran, biar nggak yang kebakar kayak iri gitu-gitu. Perlu sih waktu ambil untuk ya puasa. Betul banget ya. Apalagi kalau misalnya sekarang nih teman-teman kan banyak banget kasus mental health ya gitu. Kalau selama ini kita baca berita, ya udah cuma sakit ini, tapi bullying itu kan juga bullying di media sosial gitu. Aduh, kalau misalnya baca berita-beritanya agak serem ya gitu. Maksudnya karena postingan kita, karena komentar kita di Instagram atau di mana gitu, orang bisa langsung yang kayak, iya nggak sih? Jadi untuk teman-teman nih ya, kalau misalnya benar tadi yang Kak Priska sampaikan, kalau misalnya kamu ngerasa bahwa kamu menggunakan sosial media itu udah nggak membangun kamu, udah nggak bikin kamu jadi orang yang happy, mending puasa ya. Bukan puasa makan minum ya, puasa tidak menggunakan sosial media seperti itu, supaya menghabiskan waktu juga banyak di real life gitu. Karena selain di dunia maya, dunia nyata pun banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini juga ya, namanya Alkitab itu relevan dalam kehidupan kita dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang nih ya. Ada satu ayat nih dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Aku bacain, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, walaupun ini konteksnya di dalam ayat ini adalah tentang penyembahan berhala, tentang makan juga gitu ya. Intinya kalau misalnya makan berlebihan itu nggak baik gitu. Memang apapun yang berlebihan nggak baik ya. Narasumber kita setuju? Setuju. Yang berlebihan juga nggak baik. Nah, sama juga dengan konteks kita saat ini menggunakan sosial media seperti itu ya, bahwa menggunakan sosial media itu nggak salah gitu ya. Tapi balik lagi, apakah itu kasih dampak buat diri kita, membangunkah, bergunakah buat diri kita atau enggak? Kalau misalnya enggak, untuk apa? Ya, betul. Kalau misalnya itu membangun diri kita, ya teruskan seperti itu. Apalagi kalau misalnya mungkin kita menggunakan itu untuk posting ayat-ayat firman Tuhan, seperti itu yang memberkati banyak orang, ya kenapa tidak? Seperti itu ya. Kemudian ada juga nih yang masih relevan juga dari Lukas 11 ayat 34. Bunyinya begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Menggunakan sosial media itu kan, ya kita namanya pasti pakai mata ya kan, masa pakai kuping gitu kan. Pasti pakai mata seperti itu. Kalau misalnya itu apa yang kita lihat itu penting sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat itu, kalau matamu baik, yang kamu lihat itu baik, pasti teranglah seluruh tubuhmu. Mungkin Kak Otniel bisa mendalamkan lagi ayat ini. Mata menjadi awal dari kejatuhan kita dalam dosa ya. Kalau misalnya nanti yang kita lihat itu yang tidak baik ya, akhirnya bisa mendorong kita tadi seperti yang tadi, karena kita lihat orang pakai baju bagus, kita mau beli baju bagus, kita nggak punya uang, akhirnya kita mencuri misalnya, memaksa orang tua yang mungkin orang tua pas-pasan, ya akhirnya kita tidak lagi menghormati orang tua. Ya itu dampaknya, ya akhirnya itu membuat tubuh kita tidak lagi
bercahaya atau bersih ya, bersih ya. Kita mengotori dengan dosa. Iya. Ya, itu. Betul. Jadi itu. Ya. Dari Kapriska mungkin ada tambahan. Iya sih, itu benar banget. Seperti lagu Dari Matamu. Tapi teman-teman benar banget ya, apa yang kita lihat itu penting banget. Sekali lagi kalau itu tidak membangun diri kita, tidak membawa kebahagiaan buat diri kita, mending nggak usah dulu, puasa dulu aja seperti itu ya. Dan itu tadi kesimpulannya, saya simpulkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita nggak bisa memfilter apa yang kita lihat seperti itu ya. Kita maksudnya apa yang orang lain posting, apa yang ada di sosial media kita, dengan kita memfollow siapa gitu ya, kita nggak bisa posting mereka tuh, jangan dong posting yang kayak gitu, jangan posting yang apa sih, kan aku jadi iri ya namanya sosial media punya dia gitu, sosmed dia gitu kan, kita nggak bisa ngatur, tapi kita bisa memfilter untuk diri kita sendiri. Nah caranya gimana, selain kita itu tadi membangun kita atau enggak, tapi juga dengan firman Tuhan gitu ya, seperti di Mazmur 119. Waduh, itu ayat hafalan banget ya untuk anak muda, untuk orang muda. Mazmur 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya itu tadi, kita juga menjadikan firman Tuhan, menjadikan Alkitab itu sebagai tolok ukur kita dalam hidup kita, bahkan juga dalam bermedia sosial, seperti itu. Ya, setuju? Setuju. Ya. Baik, itu tadi rangkaian pembahasan kita di hari ini mengenai sosial media ya. Kita harap, aku juga berharap bahwa semua teman-teman yang nonton di manapun berada itu bisa diberkati dan bisa semakin bijak lagi dalam bermedia sosial gitu ya. Nah, kita akan menutup pembahasan kita di hari ini. Saya minta Kak Otniel boleh berdoa, nutup kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pembahasan pada sore hari ini tentang media sosial. Tuhan tolong kami agar kami menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab kepadamu Tuhan, dan bertanggung jawab juga kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya para pemirsa yang ada di luar sana Tuhan, yang tidak bersama dengan kami di tempat ini, boleh juga menjadi pengguna-pengguna yang bertanggung jawab juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke nih teman-teman, sekian dulu nih pembahasan kita di hari ini. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan untuk kamu nih teman-teman yang mungkin pengen sharing atau ada topik sebagai anak muda nih pengen dibahas nih di sini di Cemilan ya, sambil ngopi lagi sambil kita minum dan makan ya, sambil ngemil, boleh banget langsung aja taruh di kolom komen di bawah dan pasti nanti kita bahas. Oke? Kalau gitu aku Iren, God bless you all, dadah. Memancarkan cahaya, semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang tak bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan
sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Bersinar, bersinar, bersinar. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar,